Untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pengetahuan perparlemenan khususnya pembuatan dan pembentukan peraturan daerah, maka perlu dilakukan studi banding ke beberapa daerah yang dinilai lebih berpengalaman dalam pengelolaannya. Demikian pula DPRD Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kunjungan ke DPRD Kabupaten Indramayu, yang mana pertemuan dalam rangka studi banding ini disambut oleh Ketua Balegda DPRD Kabupaten Indramayu, Siti Ubaidah, yang dihadiri oleh anggota Balegda DPRD Indramayu dan dari Badan Ordes, perusahaan air minum. Dan juga pada kesempatan itu Ketua Balegda DPRD Tapanuli Utara mengungkapkan maksud tujuannya dalam studi banding untuk dapat mengadopsi pengalaman dari Kabupaten Indramayu yang telah melaksanakan pemilihan kubu yang berkaitan dengan peraturan daerah mengenai pemilihan kepala desa. Setelah sebelumnya memperkenalkan dirinya beserta anggota Balegda dan pendamping kesekretariatan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun maksud dan tujuan kegiatan kami di Kabupaten Indramayu yang kita cintai ini ada beberapa maksud kita, Bu, di mana maksud kita kemarin adalah bagian daripada melakukan kunjungan silaturahmi. DPRD Kabupaten Indramayu baru saja menyelesaikan raperda tentang kepala desa, yaitu Perda nomor 13 tahun 2014 sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 mengenai pemerintahan desa. Kemudian PP 43 tahun 2014 tentang realisasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan PP 60 tahun 2014 yang mengatur keuangan desa. Di tahun 2014, Kabupaten Indramayu telah melaksanakan pemilihan kubu secara serentak sejumlah 171 desa dari jumlah desa 317 desa dan kelurahan dengan 31 kecamatan. Alhamdulillah bisa sudah melaksanakan, Pak, serentak 171 desa dari jumlah 317 desa dan kelurahan. 317 desa dan kelurahan dengan 31 kecamatan. Jadi kita serentak 171 desa baru saja melaksanakan. Beberapa pertanyaan diajukan dari anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain berkaitan dengan pengelolaan perusahaan daerah mengenai pihak ketiga sebagai pemodal pada perusahaan daerah, dan mengenai pelaksanaan pemilihan kubu serta pendanaan penyelenggaraan pemilihan kubu tersebut. Berkaitan dengan pengelolaan perusahaan daerah dan pihak ketiga sebagai pemodal diungkapkan oleh Ketua Komisi C, Sukma Alam, yang berkaitan dengan perusahaan daerah dan keuangan, yang menjelaskan bahwa Kabupaten Indramayu ada BUMD, BPR, dan juga perusahaan air minum. BPRPK dengan pemilik modalnya adalah pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan Bank Jabar Banten, serta BPRKR yang pemilik modalnya 100% pemerintah daerah. Ada pula BUMD Bumi Villa Rodra yang bergerak di bidang migas, pupuk, dan pertambangan. Dari seluruh BUMD yang ada, hanya perusahaan air minum dan BPR yang telah memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, sedangkan yang lain masih mencari formula yang pas. Kalau boleh sampaikan, memang yang sampai hari ini agak masih terseok-seok adalah kaitan dengan perusahaan daerah Bumi Villa Rodra. Jadi memang masih belum menemukan formula yang pas, hingga kemudian memang belum bisa memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah. Ya. Seperti itu barangkali Bu Pimpinan. Sedangkan tahapan pemilihan kubu Kabupaten Indramayu diawali pada bulan September 2014. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 mengenai desa berlaku sejak Januari. Kemudian PP 42 tahun 2014 dan Permen tentang pemilihan kepala desa 31 Desember 2014. Lalu, kenapa Kabupaten Indramayu berani melakukan tahapan sejak September 2014? Karena ada beberapa pertimbangan yang melandasinya, yaitu ada 171 desa dari 317 desa jabatan kepala desa yang berakhir pada Januari 2015. Bila tidak dilakukan pemilihan pada tahun 2014, maka banyak kepala desa yang di PJ di tahun 2015. Sementara di tahun 2015 akan dilaksanakan pengelolaan keuangan desa pola baru. Bila kepala desa di PJ kan di tahun 2015, dikhawatirkan akan menuai persoalan besar. Selanjutnya di tahun 2014, masa kepemimpinan Bupati Indramayu akan berakhir.
Jadi kalau tahun 2012 dilaksanakan pilkada, ini kemungkinan besar pelaksanaan pemilihan kepala desa ini ditangguhkan. Kalau dilaksanakan tahun 2016 pilkadesnya atau pilihan tubuhnya, ini akan bertambah lebih banyak lagi. Di akhir acara dilakukan pemberian cindera mata dari DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dan DPRD Indramayu. Ada hal unik di mana dilakukan upacara singkat, yaitu pengenaan ulos bertuliskan DPRD Tapanuli Utara sebagai ungkapan penghargaan yang tinggi bagi DPRD Kabupaten Indramayu dari DPRD Tapanuli Utara. Yang menyematkan ulos adalah Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tapanuli Utara untuk dikenakan kepada Ketua Balikda Kabupaten Indramayu. Peristiwa ini diapresiasi dan disambut dengan hangat oleh seluruh hadirin. Demikian Gunari Somatmaja melaporkan untuk Media Parlemen. Ketua DPRD